Namaku Rani, anak kedua dari 2 bersaudara. Sejak kecil hidupku sudah dikelilingi cerita yang, bahkan sebelum aku lahir pun, sudah menyedihkan. Aku tumbuh dengan banyak cerita tentang ayahku. Orang-orang bilang, beliau pemabuk, suka judi, dan sering memukul mama. Semua cerita itu seperti sudah jadi rahasia umum di kampungku. Aku sendiri bahkan tak tahu, kapan terakhir kali ayah menatap wajahku dengan penuh kasih. Kadang aku bertanya pada diri sendiri, apa aku pernah benar-benar punya sosok ayah yang bisa aku banggakan, yang bisa aku peluk tanpa takut, yang bisa aku sebut rumah? Ayahku bukan orang yang tak punya kesempatan. Dulu keluarga ayah tergolong berada. 2 kakak perempuannya semua menjadi guru. Hidup mereka terlihat teratur, terdidik dan berwibawa. Tapi ayah adalah anak terakhir. Satu-satunya laki-laki dalam keluarga itu. Mungkin karena itulah ia terlalu dimanja, tidak pernah benar-benar belajar bagaimana caranya bertanggung jawab. Akhirnya, setelah dewasa, ayah hanya bekerja di sebuah SPBU. Pekerjaan yang seharusnya cukup untuk hidup sederhana, tapi tidak cukup untuk menutupi kebiasaan buruknya, mabuk, berdunia dan berkelahi. Sementara itu, mamaku justru lahir dari keluarga yang serba kekurangan, 7 bersaudara, hidupnya keras sejak kecil. Kakak-kakaknya tidak sekolah. Bekerja di rumah orang Tionghoa hanya agar adik-adiknya bisa makan dan sekolah. Mamah tumbuh di antara kerja keras dan air mata. Dia terbiasa hidup susah, tapi punya hati yang kuat. Mungkin karena itulah mamah tetap bertahan saat hidup bersuami dengan ayah, meski setiap hari harus menghadapi mabuk, bentakan, bahkan kekerasan. Tapi aku tahu, setegar-tegarnya perempuan, ada titik di mana hatinya hancur juga. Mamah pernah bilang padaku, "Nak, jangan pernah biarkan rasa sayang membuatmu buta pada luka." Dan aku baru paham sekarang, kalimat itu bukan nasihat, tapi cerita hidup mamah sendiri. Cerita tentang perempuan yang berjuang sendirian, tentang anak yang tumbuh tanpa kasih seorang ayah, dan tentang aku yang hanya ingin punya keluarga yang utuh, walau untuk sesaat saja. Keluargaku seolah berasal dari 2 dunia yang berbeda. Ayah lahir di tengah kenyamanan dan kehormatan, sedangkan mamah tumbuh dari perjuangan dan kesederhanaan. Dari cerita yang sering aku dengar, keluarga ayah dulu dikenal terpandang. Rumah mereka besar, halaman luas. Dan kedua kakak perempuan ayah adalah sosok yang berpendidikan. Dua-duanya jadi guru, dihormati orang-orang kampung. Tapi di balik itu semua, ada satu hal yang tidak disadari keluarga ayah. Betapa manjanya anak bungsu mereka. Dan mungkin itulah awal dari segalanya. Awal dari kesalahan kecil yang akhirnya menjadi kebiasaan buruk. Sementara itu, mamahku justru lahir di sisi dunia yang berlawanan. Anak keempat dari 7 bersaudara, hidupnya keras bahkan sejak kecil. Mereka tinggal di rumah kayu sempit, kadang untuk makan saja harus menunggu kiriman dari kakak yang kerja di kota. Kakak-kakak mamah tidak sekolah, mereka kerja jadi pembantu di rumah orang Tionghoa, mengurus dapur, menyapu halaman, dan mengirim sebagian gajinya untuk menyekolahkan adik-adiknya. Dari sanalah mama belajar arti berjuang tanpa mengeluh. Belajar menelan pahitnya hidup tanpa harus mengeluh pada siapapun. Mama sering bilang, kita boleh miskin, tapi jangan pernah berhenti berusaha. Dan dari setiap kerja keras itu, perlahan tapi pasti keluarga mamah mulai bangkit. Satu demi satu, adik-adiknya bisa sekolah, mereka bisa membangun rumah sederhana, bahkan salah satu adik laki-laki mamah akhirnya menjadi seorang TNI. Setiap kali mama bercerita tentang masa lalunya, aku selalu bisa melihat mata itu berbinar. Bukan karena bahagia, tapi karena penuh rasa syukur. Dari cemoohan orang-orang kampung, dari pandangan rendah karena mereka miskin, mamah justru menjadikan semua itu bahan bakar untuk bangkit. Tapi mungkin, setelah semua perjuangan panjang, mamah lupa satu hal, bahwa tidak semua orang yang kita cintai akan menghargai perjuangan kita. Dan ketika mamah bertemu ayah, perbedaan 2 dunia itu akhirnya bertabrakan. Ayah terbiasa dimanja, sedangkan mamah terbiasa berjuang sendirian. 2 dunia yang tak seimbang, tapi mamah percaya cinta bisa menyatukan semuanya. Waktu itu mamah muda, masih penuh harapan, masih percaya bahwa suami yang keras bisa berubah, bahwa cinta bisa menyembuhkan luka. Namun yang mama tidak tahu, kadang cinta bukan penyembuh, tapi justru jalan menuju luka yang lebih dalam. Awal pernikahan mamah dan ayah, katanya penuh harapan. Mamah menikah muda dengan impian sederhana, ingin punya keluarga kecil yang bahagia, punya rumah yang bisa disebut rumah, dan suami yang bisa diajak berjuang bersama. Tapi, hidup tidak selalu berjalan seperti doa yang kita ucapkan. Setelah menikah, ayah tidak berubah, malah semakin sering mabuk, semakin sering pulang larut malam dengan bau alkohol yang menusuk. Mama mencoba sabar.
Dia berpikir mungkin ayah sedang tertekan, mungkin ayah butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Namun hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan perlakuan ayah makin menyakitkan. Makian jadi makanan sehari-hari. Piring terlempar, kursi terguling, dan suara tangisan mama sering jadi musik malam yang menakutkan bagiku. Aku masih kecil waktu itu, tapi aku bisa mengingat jelas setiap teriakan ayah dari ruang tamu. Kadang aku sembunyi di balik pintu kamar, memeluk kakakku yang juga ketakutan. Ayah selalu bilang, "Perempuan itu harus tahu diri." Dan setiap kata itu keluar dari mulutnya, selalu diiringi dengan amarah, dan kadang tangan yang terangkat. Mama tetap bertahan, karena katanya, aku nggak mau anak-anakku tumbuh tanpa ayah. Namun cinta dan kesabaran ternyata juga punya batas. Hingga suatu malam, setelah pertengkaran yang sangat hebat, Mama keluar dari rumah dengan luka di wajah dan mata yang bengkak. Dia pulang ke rumah orang tuanya, dan sejak malam itu tidak pernah kembali. Aku masih terlalu kecil untuk mengerti arti kata cerai. Yang aku tahu, ayah tak lagi pulang, dan Mama sering duduk diam di teras setiap malam, menatap langit seperti sedang mencari sesuatu yang hilang. Kata orang-orang, ayah tidak mau bercerai. Katanya ayah bahkan sempat memohon-mohon agar Mama mau kembali. Tapi kali ini, Mama sudah terlalu lelah. Dia bilang kepada keluarga ayah, "Aku dan anak-anakku tidak butuh uangmu. Aku bisa menghidupi mereka sendiri." Kalimat itu sederhana, tapi ternyata menoreh luka yang dalam di hati ayah. Sejak saat itu ayah benar-benar pergi. Tidak pernah menjenguk, tidak pernah menafkahi, tidak pernah sekalipun bertanya kabar. Aku tumbuh tanpa tahu kabar ayah. Yang aku tahu hanya satu. Setiap kali Mama menyebut namanya, air matanya selalu jatuh. Kadang aku iri melihat teman-temanku datang ke sekolah di antar ayah mereka. Sementara aku hanya berjalan kaki, membawa bekal nasi garam dan air putih. Tapi Mama selalu bilang, "Kita nggak kalah, Nak. Kita cuma diuji sedikit lebih berat." Dan kalimat itu jadi pegangan seumur hidupku. Pegangan dari seorang ibu yang terluka, tapi memilih bertahan. Bukan untuk dirinya, melainkan untuk anak-anaknya. Sejak malam perceraian itu, hidupku berubah. Aku tumbuh tanpa suara ayah, tanpa pelukan, tanpa sosok yang membanggakan di depan orang lain. Tapi dari situlah aku belajar arti kekuatan sejati, bahwa seorang ibu bisa jadi rumah, meski rumah itu penuh retakan. Setelah Mama dan ayah benar-benar berpisah, kami tinggal di rumah sederhana di samping rumah kakek dan nenek dari pihak Mama. Rumah kami kecil, berdinding papan, tapi disitulah semua cerita baru dimulai. Walaupun sudah tidak serumah, Mama setiap hari masih merawat kakek dan nenek. Pagi-pagi sekali, Mama sudah ke rumah sebelah, membuatkan sarapan untuk mereka, menyapu halaman, mencuci pakaian, dan memastikan kebutuhan orang tuanya selalu terpenuhi. Aku sering lihat Mama bekerja tanpa henti, padahal setelah itu, ia masih harus mengurus aku dan kakakku. Kadang aku merasa kasihan, tapi setiap kali aku bilang, "Ma, capek ya?" Mama cuma tersenyum dan menjawab, "Capek itu nggak apa-apa, Nak. Yang penting kita nggak nyusahin orang." Kalimat itu sederhana, tapi dalam banget buatku. Karena di balik senyum Mama, aku tahu ada lelah yang tidak pernah diceritakan. Untuk kebutuhan sehari-hari, Mama tidak pernah benar-benar sendiri. Kakak-kakaknya yang dulu ikut membesarkannya, tetap mengulurkan tangan, walaupun mereka sudah berkeluarga. Setiap bulan Mama selalu mendapat transfer dari para kakaknya. Tidak besar, tapi cukup untuk bertahan hidup. Dan di antara semua saudara itu, ada satu kakak Mama yang sangat berjasa dalam hidup kami. Namanya Bulek Rini. Beliau menikah dengan seorang pengusaha. Hidupnya bisa dibilang cukup mapan, tapi Tuhan memberinya ujian lain. Mereka tidak punya anak. Mungkin karena itulah kasih sayangnya tertumpah untuk kami. Ia juga orang yang biayai sekolah untukku dan kakak. Aku masih ingat waktu kecil, setiap kali ada tas baru atau seragam sekolah, Mama selalu bilang, "Bulek Rini yang belikan, Nak. Jangan lupa doain beliau panjang umur." Dan dari situlah aku belajar arti keluarga yang sebenarnya. Bukan sekadar darah, tapi mereka yang tetap memelukmu walau bukan tanggung jawabnya lagi. Meski bantuan datang dari sana-sini, Mama tetap tidak pernah mau bergantung sepenuhnya. Dia tetap bekerja, mencuci baju orang, jualan kecil-kecilan, apa saja yang penting halal dan bisa membuat kami makan. Kadang malam-malam aku masih lihat Mama duduk di ruang tengah, menghitung uang receh dari hasil jualan, sambil menatap foto masa mudanya bersama ayah. Aku tahu, di balik semua kekuatan itu, masih ada bagian hatinya yang belum benar-benar sembuh. Tapi Mama tidak pernah menunjukkan luka itu di depan kami. Mama selalu bilang, "Aku nggak mau kalian tumbuh dengan rasa benci. Cukup aku aja yang sakit, kalian harus tetap punya hati yang baik." Dan dari kalimat itu, aku belajar arti ketegaran seorang ibu. Bagaimana ia bisa memaafkan dunia yang kejam, bahkan ketika dunia itu tidak pernah minta maaf.
Hidup kami sederhana, tapi penuh cinta. Tidak ada kemewahan, tidak ada liburan, tapi ada pelukan, ada doa, dan ada semangat untuk terus hidup. Dan di antara semua kesulitan itu, aku belajar bahwa mama adalah definisi nyata dari kata kuat. Dia bukan hanya ibu, tapi juga ayah, sahabat, dan rumah bagi kami berdua. Dari sanalah aku mulai tumbuh, melihat sendiri bagaimana seorang perempuan bisa bangkit dari reruntuhan. Dan aku mulai berjanji dalam hati, aku harus berhasil demi mama. Setelah bertahun-tahun Mamah menjalani hidup sendirian, Tuhan akhirnya mempertemukannya dengan seseorang yang berbeda. Seseorang yang datang bukan untuk menambah beban, tapi justru menenangkan luka yang belum sembuh. Namanya Pak Dedi, seorang pria sederhana, tapi punya hati yang luar biasa besar. Dia bukan orang kaya, bukan juga pejabat, tapi dari caranya memperlakukan Mamah, aku tahu, Tuhan akhirnya mengirimkan seseorang yang tepat. Pak Dedi sabar. Dia tahu masa lalu Mamah tidak mudah, tapi dia tidak pernah sekalipun menyinggung hal itu. Setiap kali Mamah terlihat lelah atau sedih, dia beran. Sekarang aku ada di sini. Kamu gak perlu kuat sendirian lagi. Kalimat itu seperti doa yang lama tertunda dikabulkan. Mamah akhirnya menikah lagi, bukan karena ingin melupakan masa lalu, tapi karena ingin memberi dirinya sendiri kesempatan untuk bahagia. Dan kali ini, pernikahan itu benar-benar membawa perubahan besar. Setelah menikah, keluarga besar memberi mereka modal usaha, sebuah kesempatan untuk memulai hidup dari nol. Pak Dedi dulu dikenal sebagai montir yang handal. Bengkelnya cukup terkenal di kampung sebelum sempat tutup karena masalah pribadi. Dengan modal itu, mereka memutuskan untuk membuka usaha jual beli motor. Awalnya kecil-kecilan, cuma 2 atau 3 motor bekas di halaman rumah, tapi karena kejujuran dan pelayanan mereka, pelanggan mulai berdatangan satu persatu. Ada yang titip jual, ada yang beli, dan pelan-pelan, bengkel mereka mulai ramai lagi seperti dulu. Aku masih ingat waktu itu, Mama sering bilang sambil tersenyum, akhirnya, kita nggak cuma hidup, tapi bisa jalan lagi. Hari demi hari usaha itu berkembang. Mama yang dulu hanya tahu dapur dan pasar, sekarang ikut bantu urus administrasi, melayani pembeli, bahkan sesekali ikut negosiasi harga. Setiap sore, mereka berdua duduk di depan bengkel, memandang jalan kampung sambil menikmati teh hangat. Senyum Mamah kembali terlihat tulus, senyum yang dulu hilang bertahun-tahun. Dan di saat semuanya mulai membaik, Tuhan memberi hadiah besar untuk keluarga kecil kami. Kakakku, yang sejak kecil selalu ingin mengabdi pada negara, berhasil lolos jadi anggota TNI. Itu momen paling mengharukan yang pernah aku lihat. Hari ketika pengumuman itu datang, Mamah menangis bukan karena sedih, tapi karena bahagianya seperti menumpuk dari semua tahun-tahun yang sulit. Akhirnya semua doa Mamah gak sia-sia, Nak, kata Mamah sambil memeluk kakak dengan air mata bahagia. Dari anak seorang janda yang dulu diremehkan, kini kakakku berdiri gagah dengan seragam kebanggaan di dada. Hari itu aku sadar, perjalanan hidup Mamah memang panjang dan berliku, tapi di setiap luka, Tuhan ternyata sedang menyiapkan jalan pulang menuju bahagia. Dari hidup yang dulu penuh air mata, sekarang Mamah punya rumah yang ramai, usaha yang berjalan, dan anak-anak yang tumbuh dengan kebanggaan. Semua berawal dari satu hal kecil, kesabaran dan keikhlasan seorang ibu. Tapi di balik semua kebahagiaan itu, aku tahu hidup selalu punya cara lain untuk menguji kita. Dan ujian itu datang dari masa lalu yang tak pernah benar-benar pergi. Usaha jual beli motor Mamah dan Bapak semakin berkembang. Dari yang awalnya cuma 2 motor bekas di halaman rumah, kini sudah punya tempat sendiri, lengkap dengan bengkel kecil di sampingnya. Aku pun tumbuh besar di tengah perjuangan mereka. Setiap malam aku belajar di meja kecil dekat ruang tamu, sambil sesekali menatap Mamah yang masih mencatat pesanan motor di buku tulis lusuh. Mamah sering berkata, kamu gak boleh berhenti belajar, Nak. Mamah pengen kamu jadi bidan, biar bisa nolong orang dan punya kehidupan yang mandiri. Kalimat itu aku genggam kuat-kuat. Dan berkat kerja keras Mamah, Bapak, serta bantuan kakak-kakak Mamah, akhirnya aku berhasil lulus kebidanan dengan nilai terbaik. Hari kelulusanku, Mamah menangis. Air matanya jatuh bukan karena sedih, tapi karena semua perjuangannya akhirnya berbuah hasil. Mamah bangga banget sama kamu, katanya sambil memelukku erat. Itu adalah pelukan yang membuat semua luka masa lalu terasa sembuh sejenak. Beberapa tahun berlalu, usaha semakin maju, dan kakakku akhirnya menikah. Mamah yang ingin menjaga silaturahmi, memutuskan untuk mengundang ayah dan istrinya datang ke acara pernikahan kakakku. Awalnya aku ragu. Aku takut suasananya jadi canggung. Tapi Mama bilang, kita nggak bisa hidup terus dengan dendam. Kadang berdamai itu bukan buat mereka, tapi buat hati kita sendiri. Bagaimanapun itu juga ayahmu, mungkin ada mantan suami ataupun istri, tapi tidak ada yang namanya mantan ayah. Seburuk-buruknya dia tetap ayahmu.
Dan benar saja, hari itu berjalan dengan baik. Ayah datang bersama istri barunya dan anak-anak mereka. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat mamah dan ayah berada di satu tempat tanpa pertengkaran. Ayah bahkan memberikan uang 10 juta untuk kakakku yang katanya sebagai hadiah pernikahan. Aku tidak tahu harus merasa apa, antara terharu atau hanya diam menerima semuanya sebagai bentuk kedewasaan. Malam itu aku melihat mamah tersenyum lega. Mungkin di hatinya ada sedikit bagian yang akhirnya bisa memaafkan. Setahun berlalu, hidupku pun mulai memasuki babak baru. Aku menemukan seseorang yang datang dengan niat baik, seorang pria sederhana tapi penuh tanggung jawab. Dia juga anggota TNI, sama seperti kakakku. Dan entah kenapa, dalam dirinya aku melihat ketenangan yang selama ini aku cari. Kami menjalin hubungan serius. Sampai akhirnya, hari yang kutunggu tiba, ya, lamaran. Aku ingin semuanya berjalan baik. Bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk keluarga. Aku ingin momen ini menjadi awal baru yang penuh berkah dan tanpa luka. Tapi, satu hal terus mengganggu pikiranku. Ayah, aku tahu hubungan kami tak pernah benar-benar pulih. Tapi jauh di lubuk hati, aku masih berharap kali ini dia bisa hadir bukan sebagai masa lalu yang menyakitkan, tapi sebagai seorang ayah yang datang untuk anak perempuannya. Beberapa hari sebelum lamaran, aku memberanikan diri untuk datang ke rumah ayah. Rumah yang jaraknya hanya 1 desa, tapi terasa begitu jauh karena jarak di hati kami. Awalnya ayah menolak ketika aku ajak bicara. Katanya dia sibuk, katanya nanti saja. Tapi aku memohon, dengan air mata jatuh di pipi. Ya, aku gak butuh apa-apa, aku cuma pengen kamu datang. Sekali aja buat aku. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, ayah memberiku sesuatu. Uang 5 juta katanya untuk persiapan acara lamaran. Aku menolak tapi dia memaksa. Terima aja nak, kali ini biar dari bapak. Aku hanya bisa menangis dan mengangguk pelan. Bagiku, bukan uangnya yang berarti, tapi kehadiran ayah yang selama ini selalu kurindukan. Hari lamaran tiba. Ayah datang bersama istri dan anak-anaknya, walaupun kondisinya sedang kurang sehat. Tapi dia hadir. Dan itu sudah lebih dari cukup. Semua berjalan lancar. Aku, mama, ayah, kakak, semuanya duduk bersama. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa lengkap. Namun, aku tidak tahu bahwa kebahagiaan hari itu adalah ketenangan sebelum badai. Karena saat menuju pernikahan, semua luka lama ternyata belum benar-benar selesai. Beberapa minggu menjelang hari pernikahanku, semuanya terasa tidak seperti yang kubayangkan. Aku sibuk mengurus surat nikah, menyiapkan berkas, dan berharap semuanya berjalan lancar. Tapi di tengah persiapan itu, ada satu hal yang terus mengganjal. Ayah mulai menghindar lagi. Beberapa kali aku datang ke rumahnya, tapi pintu selalu tertutup. Rumah itu terlihat gelap, sepi, padahal aku tahu mereka ada di dalam. Aku memanggil berkali-kali, ya, ayah ini aku Rani. Tapi tidak ada sahutan. Sampai akhirnya malam itu aku tak tahan lagi. Aku datang bersama mamah dan bapak sambungku. Rumah ayah terbuka. Lampunya menyala. Aku mengetuk pelan, dan kali ini pintu benar-benar dibuka. Ayah duduk di kursi ruang tamu, wajahnya dingin. Istrinya ada di samping, hanya diam menatap kami dengan tatapan waspada. Aku langsung bicara dengan nada hati-hati. Ya, aku datang meminta izin. Aku akan menikah, dan aku pengen ayah jadi walinya. Tapi respon ayah jauh dari yang kubayangkan. Dia menghela napas panjang, lalu berkata dengan nada tinggi, "Aku masih ingat apa yang mamahmu bilang dulu." Dia sendiri yang bilang, "Gak butuh aku." Dia bilang, "Bisa hidup tanpa uangku, bisa urus anak-anak sendiri. Sekarang kenapa datang ke sini minta aku jadi wali, hah?" Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk dada. Aku terdiam, tidak bisa bicara. Ayah melanjutkan, suaranya makin keras. "Mamahmu sombong jadi orang, angkuh. Setiap kali mamahmu buat story WhatsApp bilang aku ayah yang gak bertanggung jawab, gak layak jadi wali anak sendiri. Kamu pikir kata-kata itu gak nyakitin?" Aku malu, Nam. Malu dilihat orang. Mama mencoba menahan air mata. Dia melangkah maju, suaranya lembut tapi tegas. "Aku tahu aku salah kalau kata-kataku bikin sakit hati. Tapi kamu juga salah, Mas. Aku cuma jujur. Karena selama ini aku sendiri yang ngurus anak-anak. Kamu boleh benci aku, boleh marah sama aku. Tapi, lihat anakmu ini." Mamah menunjukku yang hanya bisa berdiri dengan air mata menetes. "Dia masih tanggung jawabmu, Mas. Dia cuma pengen kamu datang, pengen kamu jadi wali. Cuma itu." Ayah menunduk lama. Matanya berkaca-kaca tapi kerasnya hati menutupi segalanya. Dia hanya berkata pelan, tapi tajam, "Aku gak bisa. Aku udah terlanjur sakit hati. Aku tak tahan lagi. Ya, marahmu sama mamah bukan urusanku. Aku anakmu. Aku darah dagingmu. Aku gak peduli kamu gak pernah nafkahin aku. Aku cuma pengen kamu hadir di hari bahagia aku.
Tapi ayah tetap menggeleng. Suaranya naik lagi, penuh amarah yang tak bisa dikendalikan. Pergi, kalian semua pergi. Aku nggak mau urus apapun lagi. Mulai sekarang aku bukan ayahmu lagi. Dan bapak yang dari tadi diam, bukan karena dia nggak berani, karena ia tahu ia orang baru di sini. Ayah mengusir kami malam itu dengan sumpah serapah yang membuat dada sesak. Aku menatap wajahnya untuk terakhir kali sebelum melangkah pergi. Sambil terisak, aku hanya berkata, aku tetap doain ayah sehat dan bahagia. Walau bukan buat aku. Malam itu aku pulang dengan hati yang hancur. Semua yang kuinginkan sederhana. Ayah hadir untuk menikahkan anak perempuannya. Tapi rupanya, luka lama telah menutup pintu hatinya selamanya. Hari pernikahan pun tiba. Ayah tak datang. Dan karena ayah masih hidup, kakakku tidak bisa menjadi wali di pernikahanku. Akhirnya pihakku yang menjadi wali nikahku. Saat ijab kabul dibacakan, semua orang menangis termasuk aku. Air mata bukan hanya karena haru, tapi karena ada yang hilang di hari paling bahagia dalam hidupku. Hari itu aku belajar sesuatu. Bahwa bahagia kadang datang bersamaan dengan luka. Bahwa menjadi kuat bukan berarti tidak menangis, tapi tetap berjalan meski hati terasa remuk. Aku ikhlas. Aku pasrah. 1 minggu setelah pernikahan, aku resmi ikut suamiku pindah ke tempat dinasnya. Jarak antar provinsi memang jauh. Tapi anehnya, di sana aku merasa lebih ringan. Mungkin karena akhirnya aku bisa memulai hidup baru, tanpa bayang-bayang masa lalu yang selalu menekan. Hari-hariku diisi dengan hal-hal sederhana, menata rumah dinas kecil kami, belajar masak, dan mulai mengenal lingkungan baru. Setiap pagi aku selalu menatap suamiku yang berseragam TNI berangkat tugas, dan dalam hati aku berbisik, semoga Tuhan jaga dia, seperti dulu Tuhan jaga mama. Beberapa bulan kemudian, Tuhan memberi jalan lagi. Aku diterima bekerja di sebuah puskesmas, yang letaknya tak jauh dari asrama tempat kami tinggal. Hari pertama aku mengenakan seragam bidan, rasanya seperti memeluk mimpi kecilku sendiri. Aku teringat wajah mama, terbayang semua perjuangannya. Dari jual nedi kecil-kecilan, sampai akhirnya bisa melihat anaknya berdiri dengan gelar kebidanan. Setiap kali aku menolong ibu-ibu melahirkan, setiap kali aku mendengar tangisan bayi pertama, di situ aku tahu, inilah jalanku. Inilah caraku membalas semua cinta mama. Kini hidupku memang tidak sempurna. Aku masih belum bisa berdamai sepenuhnya dengan masa lalu, tapi aku sudah belajar memaafkan. Bukan untuk orang lain, tapi untuk ketenangan hatiku sendiri. Dari mama aku belajar bahwa hidup kadang menghancurkan kita dulu, supaya kita tahu bagaimana caranya membangun diri dari puing-puing. Dan dari ayah, aku belajar bahwa tak semua yang kita harapkan bisa kita miliki. Tapi bukan berarti kita harus berhenti mencintai. Karena si cinta pada akhirnya bukan tentang siapa yang hadir, tapi siapa yang tetap mendoakan itu meski dari kejauhan. Sekarang aku berjalan di jalan yang kutemukan sendiri. Dengan suami yang sabar, pekerjaan yang kucintai, dan doa mama yang tak pernah putus dari jauh. Honokono tidak tahu akan seperti apa hidup ke depan, tapi satu hal yang pasti, aku akan terus berjalan. Bukan untuk membuktikan apapun, tapi untuk menghormati setiap luka yang pernah membentukku.